Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita bukan seorang ustadz atau ustazah, kemudian kita mengalami problema rumah tangga, maka kita harus bertanya kepada seorang ustadz atau orang yang cerdik pandai dalam bidang agama di lingkungan kita. Kita jangan mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah kita sendiri karena kita tidak mengetahui dalil-dalil apa yang mendukung perkataan kita atau sikap kita. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, apalagi masalah yang berkenaan dengan taruhlah perceraian. Itu memerlukan ilmu pengetahuan yang mendukung, ilmu pengetahuan yang memadai. Tidak mudah untuk menentukan sikap. Alasan-alasan apa yang menyebabkan kita ingin berpisah dengan pasangan kita, dan kondisi-kondisi apa saja yang bisa menyebabkan menuntut atau meminta perceraian. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, jangan kemudian kita memutuskan sesuatu tanpa ada ilmu yang memadai pada diri kita. Karena apabila kita melakukan hal itu, maka kita telah melakukan satu kebodohan yang besar dalam kehidupan berumah tangga kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala, dan kebodohan ini merupakan satu dosa juga karena kita tidak mengetahui alasan-alasan untuk menentukan sikap kita, sementara kita pun tidak meminta pendapat dari orang yang memang memadai ilmunya. Untuk itu hadirin Allah Subhanahu wa taala, perlu kita untuk mendatangi orang-orang tertentu yang memadai ilmunya untuk satu perkara yang besar. Jangan memutuskan sendiri sehingga akan menyebabkan dosa buat kita. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam setiap sikap dan tindakan kita ini amat menentukan. Amat menentukan untuk kehidupan masa yang akan datang dan untuk menentukan hukum-hukum yang berlaku pada kita. Untuk itu, Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sesuatu hal yang besar yang perlu kita fahami bersama, supaya yang pertama kita tidak melakukan kebodohan, dan yang kedua Allah Subhanahu wa taala, kita karena kekurangan ilmu yang ada pada diri kita, maka kita perlu untuk mendapatkan nasihat dari orang-orang yang memadai ilmunya. Jangan juga kita bertanya kepada orang-orang yang ilmunya tidak memadai, ya. Bertanya kepada orang-orang awam pada umumnya, ini menyalahi aturan yang sebenarnya. Karena pernikahan dan perceraian itu bukan masalah yang kecil. Ini adalah masalah yang besar yang akan menentukan kehidupan kita nantinya. Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena kebodohan kita kemudian kita melakukan hal yang fatal, yaitu dosa besar karena memutuskan sesuatu tanpa ilmu yang memadai. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala, kita perlu belajar. Kalau memang kita tidak ada kemampuan, bertanyalah kepada orang-orang yang memadai ilmunya, yang bisa memberikan solusi yang terbaik untuk kehidupan kita. Yang perlu kita pikirkan juga bukan masalah perpisahan yang harus kita pikirkan, tetapi bagaimana rumah tangga ini bisa langgeng, rumah tangga kita bisa berjalan dengan sebaik-baiknya,
dengan meminta nasihat kepada orang yang memadai ilmunya. Apabila hal itu sudah dilakukan berulang kali, kemudian tidak ada penyelesaian masalah, maka perceraian adalah solusi yang terakhir. Ya, perceraian merupakan solusi yang terakhir. Jadi bukan langsung menentukan, apalagi sampai langsung mengajukan tuntutan ke misalnya ke Departemen Agama, pengadilan agama. Kalau sudah sampai ke situ ya akan mengalami kesulitan. Sulit kita akan mengadakan mediasi apabila sudah ke pengadilan agama. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan memberikan pelajaran bagi kita semua. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.